Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dita Ruspendi dalam Ada Podcast. Kali ini kita seperti biasa ya, mau ngobrol-ngobrol santai bersama para wakil rakyat. Tapi kali ini bukan wakil rakyatnya, adalah supporternya. Supporter para wakil rakyat. Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi. Bapak Rahmat Atong, siapa yang sudah pada kenal? Nah, semua udah pada kenal ya, tapi kita akan mengenal lebih dalam, lebih dekat lagi sosoknya seperti apa. Yuk ikuti kami. Waalaikumsalam, Mbak Rita. Ternyata sedang di bioskop. Betul, bioskop ini Mbak Rita. Ya, silakan mau duduk di sini. Oh iya, Mbak. terima kasih. Ini adalah ruangan auditoriumnya. Betul, auditorium DPRD Komunikasi Mbak Rita. Wih, mantap banget. Apa kabar Bang? Baik, baik Mbak Rita. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol supaya lebih dekat lagi bersama Bapak Sekwan nih. Baik. Boleh ya? Gimana kalau kita ngobrolnya di ruangan saya aja Mbak Rita? Oke kalau gitu. Enggak. Ayo, Kita mari kesana. Mbak. Siap. Ada podcast tagline makin berani dari pemerintahan Kabupaten Bekasi semakin mewarnai proses pembangunan yang dicanangkan oleh wilayah yang merupakan penyangga ibu kota ini. Namun tahukah Anda, sederet upaya pembangunan dari sebuah pemerintahan tak akan terlaksana tanpa support system yang mumpuni. Nah, kali ini kita akan ngobrol lebih dekat lagi, berkenalan lebih dekat bersama salah satu sosok supporternya pemerintahan Kabupaten Bekasi, Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Rahmat Atong. Langsung aja kita kenalan yuk. Assalamualaikum Bapak Rahmat Atong. Biasa disapa Bang RA. Bang RA ya, betul, disingkat betul, ya. Mbak Rita. RA Rahmat Atong. Betul. Luar biasa. Apa kabar? Baik, Abang? baik Mbak Rita. Mbak Rita sehat semua? Alhamdulillah. Amin, Keluarga amin. sehat ya? Amin, amin Si Mbak Rita. kakak, si cantik. Si cantik. Alhamdulillah sehat. sedang Seger sekolah. banget ini ya, rajin maskeran nih kayaknya. Enggak juga. Saya mengikuti media sosialnya Abang, aduh luar biasa ya, kedekatan dengan anak ini. Itu yang diutamakan ya. Betul. Anak kan bagian daripada penyemangat ya Mbak ya. Terkadang di kantor kita sedang sedikit pusing, pulang ke rumah melihat Ada yang menyambut. ada yang menyambut dan Tawa canda bisa anak-anak. mengembalikan energi. Yang Luar saya rasakan biasa. demikian Mbak Rita. Luar biasa. Cita-citanya kayaknya si cantik ini mau jadi ini ya. Pengennya si dokter katanya. Pengen jadi dokter ahli Kecantikan Mbak kulit ya? dan kecantikan. Betul. Jadi ini bahan percobaan pasien. Ya terkadang memang seperti itu. Nggak peduli sedang lagi lelah-lelahnya, tapi dia dengan kelakuan dan kelakarnya, itulah si cantik. Itu ya, jadi Suka membuat saya jadi semangat lagi gitu. ini apa namanya vibes-nya benar-benar seger, bikin saya grogi. Asik. Bang, kita ngobrol lebih dekat ya. Mangga, Mbak Apa Rita. namanya, masyarakat atau ada podcast juga ini pengen mengenal lebih dekat sosoknya dari seorang supporternya pemerintahan Kabupaten Bekasi, khususnya dari DPRD ya.
Gimana Bang kegiatan akhir-akhir ini? Kemarin baru habis giat ini ya, giat bersih. Ya, Itu kegiatan apa Bang? itu kegiatan yang memang dicanangkan oleh Bapak PJ Bupati Bekasi, Pak Dhani Ramdan, di mana kegiatan itu bagian daripada kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-72 dan HUT RI serta Hari Pramuka tahun 2022. Kegiatan itu disebut dengan kegiatan lomba kampung bersih makin berani. Pesertanya semua kecamatan. Semua kecamatan bahkan dari level lingkungan RT, RW, termasuk desa dan kecamatan, Mbak. Mereka diikutsertakan secara serentak kemarin kick off, mungkin kalau nggak salah tanggal 3 Juli kita kick off untuk lomba ini. Dan kebetulan saya sendiri itu sebagai LO di Kecamatan Cibitung, Mbak. Gitu. Mendampingi Kecamatan Cibitung sampai dengan nanti penilaian itu berakhir, baru kita selesai untuk mendampingi lomba kebersihan ini. Berarti penilaiannya berdasarkan apa bersih? Dan Ada empat kategori ya. Oke. Dalam hal ini juga pertama kaitan dengan kebersihannya, ketertibannya, keamanan, keindahannya, Mbak. Jadi empat kategori itulah yang mungkin akan dikumulatifkan sehingga bisa nanti muncul salah satu juara di lingkungan RT, lingkungan desa, kecamatan yang nantinya juga akan diberikan penghargaannya buat pemenang di hari jadi loh, Mbak. Bangga kan tentunya beberapa lingkungan RT yang RW yang terpilih atau yang juara dalam lomba tersebut. luar biasa, positif betul. sekali ini, memang inspiratif sekali Alhamdulillah, kegiatan ini. iya, saya juga bangga banget ngelihat beberapa inovasi beliau yang tentunya mungkin bisa menggerakkan masyarakat, dan kebetulan mungkin Mbak Adita mendengar juga bahwa Bekasi ini sekarang sedang darurat sampah ya. Nah, ini dengan momen ini tentu sangat tepat untuk bisa menggerakkan, menggugah masyarakat Bekasi untuk tetap menjaga daripada kebersihan lingkungannya. Benar banget, bagus banget, keren banget itu. Betul, Pak. Selain itu kemarin juga sempat ini ya, MTQ ya, MTQ ketiga. Ya, MTQ di tingkat Jawa Barat kemarin tuan rumahnya kan Kabupaten Sumedang ya. Alhamdulillah juara juga, predikat keempat, Pak. Wih, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Betul. Luar biasa. Berarti Bang RA ini dari dulu memang terjun di dunia pemerintahan ini memang niat dari awal setelah sejak lulus sekolah itu memang punya cita-cita ke sini atau seperti apa, Bang? Kalau cita-cita sih ke TNI dulu, Mbak Dita. TNI kita mencoba daftar, saya cuma tidak berkepihakan kepada saya saat itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 95. Oh, oke. 96 saya mencoba daftar ke Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri. Alhamdulillah saya diberikan untuk masuk Jalannya di situ ya. ke sana. Betul. Memang cita-citanya memang Kalau cita-cita tadi TNI, ternyata TNI tidak diakui, saya ke sipil pemerintahan gitu, Pak. apa yang mendorong saat itu menguatkan ya udah deh terjun ke pemerintahan saja gitu. Saya kira apapun yang kita lakukan, yang terpenting bermanfaat buat orang banyak, itu adalah bagian daripada niatan saya, Mbak. Untuk bisa mengabdi ya. Mengabdi juga banyak jalannya, salah satu yang saya tempuh sekarang di pemerintahan. Mudah-mudahan atas izin Allah, mungkin dengan tangan saya insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat. Luar biasa. Lulus biasa. kemudian langsung mendapat tanggung jawab, waktu itu langsung di Antapani kalau tidak salah. Saya sementara kan saya ditugaskan di Kota Bandung. Oke. Dari Menteri Dalam Negeri, SK saya di sana. Saya di sana juga langsung ditempatkan di Kota Bandung. Waktu itu TAPEM ya, bagian tata pemerintahan. Baru saja 6 bulan, 7 bulan kalau nggak salah, saya sudah diamanahkan menjadi
kepala kelurahan kalau misalnya atau lurah. Jadi Pak Lurah waktu itu ya. Padahal saya masih bujangan waktu itu. Luar biasa. Belum punya pendamping. Kalau lurah kan masih boleh, Mbak. Tidak perlu harus ada pendamping dulu. Tapi kalau nggak salah kepala desa itu wajib. Oke. Nah, namun demikian, saya kan di sana banyak kader yang bagus, Mbak, Kota Bandung itu ya. Saya didekatkan dengan orang-orang yang memang punya sosial dalam hal KPKK ini, bisa mumpuni sehingga bisa mendampingi saya. Luar biasa. Bahkan saya sampai meraih predikat juara tingkat provinsi. Luar waktu biasa. itu. Kuncinya apa? Baru lulus udah langsung jadi lurah. Cuma waktu yang saya lakukan waktu itu adalah komunikatif, terus juga kreatif, terus juga ya membangun satu komunikasi ini kan tentu kita bisa tahu, bisa mengenal siapa yang diajak kita bicara. Itu mudah-mudahan dengan saling mengenal kita bisa lebih saling berjalan sama-sama ya, Mbak ya. Kemampuan Saya yang yakin betul seperti itu, Mbak. Waktu itu ya, dengan cara itu saja. memang orangnya humble banget nih Abang. Jadi semua orang pasti nyaman berbicara dengan Insya Allah, Mbak. Mbak ini kalau ngerayu suka berlebihan ya. Makasih. Tapi memang Mbak. benar semua setuju kan ya yang namanya sosok bahkan ada yang panggil Babe ya, Babe lebih dekat dengan Babe, ada yang bilang ya abang, Babe. akang. Luar biasa. Karena Itu memang saya juga pernah di Tanah Sunda, ya artinya di Kota Bandung juga. luar biasa. Seperti itu, Mbak Luar Dita. biasa. Jadi ya memang begitu. Jadi ya vibes-nya ya menular ke lawan bicaranya itu semua orang pasti Insya Allah. nyaman berbicara Amin, dengan amin, Abang. Mbak Dita. Kemudian waktu itu ceritanya gimana? Habis jadi lurah, kemudian bertemu ibu di mana? Saya setelah menjabat 4 tahun di Lurahan Tapan Tengah, ya memang pacaran agak lama nih, Mbak, sama istri ini. Semenjak saya keluar dari STPDN tingkat 4, dia masih muda, Mbak. Bahkan masih belia. Itu SMP kelas 3 mau lulus. Oke. Saya kenal, pacaran hampir lama, Mbak, hampir 10 tahunan ya. Menunggu usia cukup untuk menikah berarti ya. Ya. Saat itu ceritanya seperti Memang itu. mungkin yang tepat ya istri saya ini. Sampai 10 tahunan saya pacaran. Wah, Masya Allah, istiqomah. Dan memang sekali. juga jaraknya kan agak jauh, Pak. Saya di Bandung, dia di Tangerang, dia kuliah, saya tugas di Bandung. Oke. Sampai diberikan jodoh bertemu sampai ya tadi si buah hati 2 hari sampai hari Luar ini. biasa, Masya Allah. Sampai sekarang nih perjalanannya udah jauh banget nih kita mengikuti. Di antara karir yang pernah ditempuh, yang mana yang paling berkesan? Dari lurah, kemudian kadis, sampai sekarang duduk jadi sekwan. Saya semua jabatan pasti berkesan ya, Mbak. Karena saya selalu didasari dengan ya dimanapun kita bekerja niatkan dengan ibadah. Saya pertama kali tadi saya sampaikan di awal di Kota Bandung saya diamanahkan kepala kelurahan Tapan Tengah Kecamatan Cadas. Di tahun 2027 saya juga mohon maaf barangkali saya kembali ke kelahiran saya, kota kelahiran saya Kabupaten Bekasi. Karena memang orang tua sudah sepuh. Jadi orang tua pengen ngelihat anaknya selalu setiap hari, Mbak. Dan mungkin apa itu bagian daripada adat Bekasi ya, selalu pengen ngumpul gitu. Kalau orang Jawa kan apa, mangan orang ngumpul ya. Kayaknya diikutin juga sama orang tua saya seperti itu. Hingga saya balik ke Bekasi, saya di sini menata dari awal itu dari mulai kepala seksi, kepala bidang, bahkan camat saya kurang lebih hampir 7 tahun. Camat saya di 2 tempat, terus juga saya di sekretaris, terus juga alhamdulillah di tahun 2019 akhir saya diamanahkan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pak. Dan pernah juga bersamaan itu, waktu itu saya diamanahkan PLT Kasat Pol PP. Padahal momen itu sedang kuat-kuatnya kondisi pandemi ya di Kabupaten Bekasi ini. Dan alhamdulillah di tahun 2021
saya diberikan kembali amanah yang baru, yaitu menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Pak. Sebutannya Sampai Sekwan DPRD, Iya. bukan sekretaris Dewan DPRD lagi ya, dewannya Bukan, DPRD, udah D-nya udah Iya, Tadi udah saya dewan sempat itu, dikoreksi Pak. sama Betul. abang nih. Sebelum kita lanjut, ada podcast jangan lupa like dan subscribe channel Ada Production official ya, dan jangan lupa nonton sampai habis dulu ya videonya, baru di like dan juga di subscribe. Makin berani itu singkatan apa sih, Bang? Makin berani mantapkan kinerja dalam bekerja dan melayani. Oke, hashtag makin berani dari Kabupaten Bekasi itu keren banget. Luar Ternyata itu biasa, singkatan ya. Betul. Mantapkan bekerja. Dalam melayani dan dalam bekerja dan melayani. Oke, makin mantapkan Mantapkan kinerja dalam bekerja dan melayani. Wah, luar biasa. Nggak cuma buat pemerintahan ini, buat kita juga ini benar-benar bisa menjadi dorongan semangat, betul, Mbak. Semangat Seperti itu. buat mengerjakan segala sesuatu Betul. setiap harinya. Bang RA, ini kita bicara soal tupoksi Sekwan nih, pada kepo. Sebenarnya kerjanya Sekwan apa sih jadi sekretaris? Kalau kita di bayangan kita kan sekretaris itu ya supporting system ya, menyiapkan dokumen-dokumen. Sama nggak sih dengan tugasnya Sekwan? Pada dasarnya sama, Mbak. Di mana sekretaris DPRD beserta jajaran itu memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi sekretariatan dan keuangan, serta mendukung segala kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Seperti itu. Itulah tugas kita, sehingga pelaksanaan itu sebagaimana yang memang menjadi tupoksi kami, itu yang dapat kita lakukan. Menjalin koordinasi juga. Ya, semua. Artinya bahwa kita tahu sekretaris DPR ini harus luas, lincah, fleksibel, dan yang paling penting apa, Mbak? Apa itu? Harus tangguh. Kenapa harus tangguh? Yang pertama, kita tahu bahwa pimpinan dan anggota DPRD ini berasal dari berbagai macam latar belakang ya, Mbak. Tentu di sinilah tugas kami. Kita harus serba paham, serba tahu. Ya tadi saya cuma melaksanakan tugas ini dengan dua kunci buat saya, yaitu komunikatif dan harus komunikatif dan kreatif, Mbak. Tapi kalau yang sekarang nyaman kan ya? Maksudnya yang bekerja dengan ketua yang sekarang. Saya bekerja ini dengan 50 dewan, Pak. Selain pimpinan juga dengan anggota. Oke, jalin Betul. sana sini. Semua koordinasi kita layani. kehumasannya seperti apa sih? Gimana, Mbak? Koordinasi kehumasan dengan yang lain seperti apa namanya LSM, Ya. kemudian ormas-ormas, TNI, Polri itu juga semua kan? Ya. Bagaimana? Saya kira ini kan hal yang kehadiran daripada LSM, media dan sebagainya itu kan mendukung ya, Mbak, membantu sebetulnya untuk bisa menjembatani di mana kehadiran kehumasan ini sangat penting, mengingat kita tahu bahwa kinerja kita itu tidak bisa berjalan atau bisa dilihat bahkan dinikmati oleh masyarakat ketika kehadiran teman-teman media, LSM juga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Makanya buat saya media dan lembaga swadaya masyarakat, terus juga mungkin teman-teman Forkopimda, itu adalah bagian yang harus kita dukung seutuhnya. Luar biasa. Kita tahu kehadiran mereka membantu sekali tentang proses perjalanan kinerja kita, terutama kinerja pimpinan dan anggota DPRD. Mungkin Mbak banyak mendengar bahwa dulu di Dewan anggarannya besar, tapi nggak ada kerjanya dan sebagainya. Itulah barangkali selama ini teman-teman tidak melihat secara utuh bagaimana kinerja daripada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dengan ada production ini bisa tahu
bagaimana tugas pokok dan fungsi keberadaan daripada DPRD. Jadi nggak ada yang nyinyir lagi gitu ya kalau bahasanya Mudah-mudahan sekarang. demikian, Mbak. Gitu. Apalagi melihat sosok dari sekwannya ya Amin, amin. kredibel seperti ini ya. Siap. Masa iya mau nyinyir terus gitu ya? Bisa aja Mbak Dita ini. Suka duka selama berkarir, apa yang kenangan yang paling diingat yang membuat semangat sampai sekarang ini tertanam terus? Suka duka aja sebetulnya sih banyak, Mbak ya. Yang paling berkesan. Saya pernah naik pangkat setahun 3 kali loh, Mbak. luar biasa. Waktu itu zaman Pak Presidennya Bapak Kiai Haji Gus Dur, ya. Itu saya setahun sampai 3 kali. Dari mulai 3A ke 3B, 3B ke 3C. Sedangkan secara normatif naik pangkat itu kan 4 tahun sekali. Tapi di saat zaman itu saya dengan ketentuan yang ada itu bisa 3 kali, Mbak. Bagaimana itu? Bagaimana bisa? Karena memang momennya karena ada proses perubahan ketentuan dan aturan. Seperti saya waktu itu zaman memegang jabatan lurah. Lurah itu kan harus 3B. Sedangkan saya masih 3A karena memang saya baru keluar dan lulus dari STPDN. Aturan itu mengharuskan bahwa lurah itu harus 3B. Nah, entah dengan proses ketentuan yang berlaku, saya naik ke 3B. 3B setahun kemudian, sebelum setahun, saya sudah naik lagi. Itulah yang mungkin yang paling sampai hari ini saya masih senang, bangga dengan keberadaan garis tangan saya yang pangkat begitu cepat dalam 1 tahun. Luar biasa, luar biasa. Bahkan senior-senior saya juga masih banyak pangkatnya masih di bawah saya. Ya di STPDN dulu lebih dulu masuk 2-3 tahun, tapi alhamdulillah di sini ya mereka diduluin lah kalau bahasa Bekasinya, terlangkahi dengan kepangkatan dan jabatan. Seperti itu. Masya Allah. Itu luar biasa berkah ya. Amin Mbak Dita, amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ada production official, ada podcast, dan juga jangan lupa tonton sampai habis dulu nih. Nanti ngobrolnya semakin asik. Amin. Luar biasa dari sosok sekwan kita ini. Terima kasih, Mbak. Bang, ngomong-ngomong soal apa yang sudah dilakukan selama ini ya, langkah konkret apa sih yang sudah Bang RA lakukan untuk pembangunan? Kita kan ngomongin pembangunan Betul, Bekasi, Kabupaten Bekasi gitu ya, mendukung pembangunannya. Sebenarnya langkah konkretnya apa yang sudah dilakukan sih? Ini untuk di Setpan atau selama saya Lebih bertugas? luas Baik. Kabupaten Bekasi? Pencapaian kinerja saya di saat saya menjabat dari Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga, kita merevisi Gedung Juang tuh, Mbak. Salah satu momen bangunan yang bersejarah di Kabupaten Bekasi, yang tentunya dulu Mbak Dita pernah lewat barangkali di sekitar gedung itu dengan nuansa yang kumuh dan seperti boleh katakan tidak bertuan. Ada yang bilang spooky sih. Iya. Anak-anak zaman sekarang bilangnya seperti itu. Sekarang mungkin Mbak Dita nanti bisa lihat sendiri seperti apa Gedung Juang, dan itu di saat saya menjabat sana, saya merevitalisasi Gedung Juang itu. Gedung Juang yang dulunya mungkin kotor dan tidak dilirik oleh masyarakat, alhamdulillah sekarang bisa dinikmati, bahkan sebagai edukasi masyarakat Bekasi tentang sejarah Kabupaten Bekasi. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu harus capek-capek nyari buku sejarahnya, cukup di sana, Mbak. Karena di sana sudah lengkap, bahkan di sana menggunakan teknologi canggih. Jadi Mbak tinggal tangan dikebet, ada motif seperti itunya. Bahkan Mbak akan disajikan dengan nuansa nonton film sejarah yang memang bisa bisa dinikmati secara bahwa kita hidup di zaman yang dulu. Merasa itu ada, betul. Terbawa suasana ke zaman itu. Wow.
di sana. Kayak teknologi. Nanti Mbak sekali-sekali main ke sana. Wah, habis ini Betul. langsung main ke sana. Betul. Luar biasa. Dan yang kedua, ketika saya menjabat di sekretaris DPRD ini, saya membuat satu program inovasi yang disebut dengan SIMPLE, Sistem Informasi Manajemen Legislasi. Oke. SIMPLE itu bagian daripada aplikasi untuk membantu pelayanan di sekretariatan maupun tugas dan fungsi DPRD. Nanti kita lihat ke sana, Oke. ruangannya di mana kita membuat satu aplikasi. Para pimpinan dan anggota dewan ini hanya cukup membuka aplikasi itu. Dia bisa melihat kegiatan apa saja. Kemarin, hari ini, bahkan besok. Sehingga beliau tidak perlu lagi harus melihat atau menunggu undangan. Sehingga apa ya, butuh waktu proses ya. Tapi kalau dengan simpel itu, alhamdulillah mereka cukup dengan gadget yang dia punya, dia bisa lihat. Bahkan beberapa kegiatan ke belakang yang sudah terjadi itu dia bisa lihat. Bahkan kita akan coba mencari dokumennya untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sudah di atas 5 tahun, Mbak. Biar mungkin mengenang, melihat apa namanya kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti apa. Nanti Mbak Dita akan saya ajak ke satu ruangan yang namanya ruang SIMPLE DPRD Kota Bekasi. Di gedung sesuai ini, dengan namanya, benar-benar simple, jadi cuma tinggal jentikan jari. Sederhana kalau simpel kan, Mbak ya. Mantap. Itu, Mbak. Ini ngomong-ngomong kantornya, wah megah sekali ya. Tapi saya rada-rada grogi nih dari tadi diliatin sama orang ganteng di sana. Amin, amin, amin. Itu Soekarno Muda atau lukisan siapa ini? Ini lukisan kebetulan ada warga saya di Kecamatan Cikarang Barat, Mbak. Saya waktu itu memang pegang jabatan camat di sana. Dia entah dari sosok sisi mana melihat saya tanpa diminta dia mengerjakan. Lagi Mbak. momen apa waktu itu? Saya juga tidak tahu. Yang kalau ini sih saya momen-momen 17-an, Mbak. Oke. Waktu itu setiap hari peringatan hari HUT RI, Kemerdekaan Republik Indonesia, itu kita kan di kecamatan mengadakan satu upacara ya, Mbak ya. Nah, memang saya lagi santai, istirahat. Cuman dia kayaknya ngambil foto bukan oleh dia, Mbak. Oke. Oleh orang lain. Lalu dilukis, Mungkin Pak. di upload di media sosial, diambil, dia buat, Mbak. Ini lukisan apa ya? Bukan lukisan biasa ya. Bukan pakai cat ya? Pakai api ya? Oh, Ya, iya. saya tahu pakai api bukan lagi, Mbak. Masya Allah. Kemarin sempat saya pindah kalau lepas dari jabatan camat Cikarang Barat, saya disuguhi dengan kado ini, Mbak, oleh teman kami. Mantap, luar biasa, dan sekarang diabadikan di ruangannya. Betul. Luar biasa, Masya Allah. Ada pesan khusus untuk sang pembuat? Apa yang ingin disampaikan? Saya bangga, saya senang. Tanpa diminta pun saya mendapat satu penghargaan dalam bentuk lukisan. Dan lukisannya ini unik menurut saya buat Mas Andi. Nanti Mas Andi kapan-kapan kita ketemu lagi. Barangkali nanti bisa melukis Mbak Dita yang cantik ini ya. Amin. Oke. Amin. Salam semangat Mas Andi. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Iya, saya juga pengen dong kalau dilukis seperti ini, Mbak. pakai api ya. Unik sekali. Bener-bener pakai api aja, Mbak. Oh, luar biasa. Itunya dari bahan kayu. Saya bilang berapa tahun kekuatannya? Boleh dicoba, Pak. Ini sudah berapa tahun? Saya mungkin lepas dari jabatan camat itu udah hampir 5 lah, Mbak. 5 tahun ya? 5 tahun, Mbak. Tapi tidak sedikit pun berubah atau ada. Apalagi kegantengannya. Wih, Sepanjang masa. Udah hidung saya mengkar lagi aja ini kalau dirayu sama Mbak Dita ini. Ngomong-ngomong, Bang, ini nanti siang mau sidang ya? Siang ini jadwal rapat paripurna berkaitan dengan penyampaian nota P2 APBD. Pelaksanaan di pukul 13.00. Barangkali kalau memang Mbak Dita ingin melihat tentang proses jalannya
rapat paripurna DPRD, boleh nanti saya sediakan kursi untuk untuk Mbak Dita Luar biasa. melihat Luar biasa. gedung di dalamnya. Luar biasa. Berarti apa namanya sidang yang sedang disiapkan itu, dan juga ada satu lagi untuk persiapan nanti hari ulang tahun hari jadi itu juga. Iya. Itu bagaimana? Udah tahu belum? Kapan Kaum Bekasi itu berulang tahun? Wah, ini saya dites. Mbak Dita kan bukan orang kabupaten ya, orang kota ya tinggalnya. Semacam Kapan? Tanggal berapa, Mbak? Abang Empo sedang grand final ya. Betul. Belum tahu? Yang jelas Agustus tahun 50. 50, betul. Tanggalnya? Tanggalnya. Saya browsing dulu, atau Abang Empo bisikin dong. Tanggal 15, Mbak. Tanggal 15 ya. 15, setiap 15 Agustus Kaum Bekasi ini merayakan hari jadinya ya. Nanti berarti tahun ini yang ke-72 ya. 72, betul. Oke, persiapannya bagaimana itu, Bang? Kebetulan untuk Sekretariat DPRD adalah sebagai seksi penyelenggaraan rapat paripurna, Mbak. Kita juga memang akan menampilkan fenomena yang berbeda ya. Di mana tahun ini kita akan menyiapkan satu prosesi yang tentunya belum terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Apa itu? Kita akan siapkan yang namanya parade kereta kencana. Nanti akan menyambut Pak Bupati dengan Forkopimda. Setelah melaksanakan upacara hari jadi di Plaza, nanti beliau kita sambut. Kita jemput melalui satu prosesi parade tadi yang disajikan satu kereta kencana untuk ditaiki oleh beliau dan Forkopimda, Mbak. Diarak ya? Diarak. Wah. Nanti kita iring-iringan parade ini sampai ke gedung DPRD. Nah, di gedung DPRD ini halaman kita nanti depan itu akan disambut dengan kesenian lengser. Itu mungkin sudah nggak asing ya buat Mbak Dita. Lengser itu khas kesenian Sunda. Setelah itu upacara adat betul. Akhirnya nanti disambut oleh pimpinan DPRD. Nanti dikalungi satu bunga melati ya biasanya ya. Kalau lengser kan demikian ya. Seperti mapak pengantin. Nah, seperti itu. Ini mah bupati gitu. Nah, bupati dan Forkopimda. Keren banget. Naik sampai ke kursi beliau, termasuk Forkopimdanya, termasuk DPRD, pimpinan dan anggotanya. Udah itu selesai. Dan yang membedakan juga untuk tahun ini kita akan menyajikan satu tim petaka pembawa panji bendera lambang daerah. Yang sebelum-sebelumnya memang belum pernah, Mbak. Makanya dalam hal ini makna daripada panji ini kita sedang berulang tahun, tapi di satu sisi lambangnya tidak pernah saya melihat di momen-momen itu kok dimunculkan atau disajikan. Nah, tahun ini saya berbeda. Wah, ingin ini yang berbeda ya. Dan dibawanya oleh pasukan khusus. Wah. Namanya tim pasukan Patakah. Luar biasa. Pembawa panji lambang daerah. Yang memang orang-orangnya itu diambil dari Satuan Polisi Pamung Praja kita. Luar biasa. Pilihan. Nanti masuk ke dalam ruangan sidang di sana baru acara dimulai. Yang memang itu sudah acara puncaknya berarti kan? Ya, betul. Tapi rangkaian untuk menyambut hari jadinya itu selain tadi giat bersih, kemudian ada apa lagi? Banyak, Mbak, kegiatan-kegiatan lomba-lomba pertandingan seperti kemarin ada futsal buat teman-teman wartawan. Terus juga ada kegiatan Abang Empo juga loh, Mbak. Nanti dalam rangka ini pemilihan ya. Pemilihan Abang Empo. Banyak lagi yang lain yang memang dalam rangka kegiatan memeriahkan hari jadi, Mbak. Gitu. Makanya datang, undang teman-teman di dalam momen-momen itu, saya yakin percaya pasti meriah. Siap. 15 Agustus. 15 Agustus di kompleks DPRD Betul. Kabupaten Bekasi. Ada dua
agenda Mbak sebetulnya. Oke. Agenda pertama kita upacara di Plaza. Agenda kedua yaitu rapat paripurna. Oke. Tasakuran hari jadi. Luar biasa. Bagi yang nggak bisa datang langsung ini bisa Oh, menyaksikan dari iya. sosial ya. Kalau sekarang kan Kita- zamannya streaming ya. Betul. Ada. Kita menyiapkan itu, Mbak. Jadi bahkan ada media televisi juga, salah satu media televisi yang akan ikut menyiarkan secara live. Gitu. Selain daripada teman-teman lainnya, terus juga mungkin teman-teman dari Forkopim, terus dari Diskom Info Santik juga akan ikut memeriahkan atau menayangkan kegiatan itu. Oke, jangan lupa follow media sosialnya Betul. semua pemerintah Kabupaten Bekasi Seperti itu. pasti menayangkan itu. Luar biasa. Semoga nanti rangkaian acaranya berjalan sesuai dengan rencana ya, Bang ya. Amin, Mbak, amin. Minta Terakhir, doanya. punya harapan apa untuk warga Kabupaten Bekasi di hari jadinya, di usianya yang ke-72 ini? Saya berharap dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi kiranya untuk bisa bersama-sama kita bangkit dari bangkit semangat untuk bekerja bersama di dalam membangkitkan atau memulihkan perekonomian yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang selanjutnya juga saya ingin mengajak buat Bapak dan Ibu atau masyarakat semua kiranya terus semangat di dalam membangun Kabupaten Bekasi sehingga kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat Bekasi sedikit pun yang dilakukan itu akan bermanfaat buat kita semua. Oleh karenanya momentum ini kiranya bisa menjadikan satu semangat buat kita semua. Semangat bekerja, semangat kebersamaan di dalam membangun untuk Kabupaten Bekasi makin berani. Makin berani gitu. Demikian, Mbak. Tagline-nya makin berani gitu ya. Gitu. Kalau Bang Atong ini kan pendukungnya pemerintahan. Nah, kalau Bang Atong sendiri yang dukung saya deh. Nah, makasih. Saya kasih Mbak. pantun ya. Siap. Dibalas tapi nanti. Boleh Mbak. Boleh. Boleh dibalas. Si Mamat kurus bawa-bawa tong. Cakep gitu Nasi dong. cakep. Masak nasi di rumah Po Ani. Cakep. Semangat terus buat Bang Atong. Terima kasih. Mendukung Kabupaten Bekasi makin berani. Terima kasih. Dibalas nih, Mbak. Balas dong. Beribu-ribu batu dan gula. Cakep. Hanya satu buah manggu. Beribu-ribu teman-teman media yang ada. Hanya ada production yang kami rindu. Terima kasih. Oh, jadi tersipu. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Dita. Terima kasih sudah memperbolehkan kami di sini buka podcast nih, ngobrol-ngobrol langsung, luar biasa. Ternyata Sama-sama Mbak Dita. cerita-cerita tentang sosok Sekwan yang benar-benar humble, benar adanya, tidak hoax ya, luar biasa. Terima Ngobrolnya kasih. enak banget. Terima kasih Mbak. Kemudian Terima kasih. ya memberikan vibes semangat terus kepada kami tetap menjadi sosok yang seperti itu ya. Amin Mbak, amin. Bang RA, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Mbak mengundang Dita. kami di sini, ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih semangat lagi nih. Amin, Udah amin. dikasih semangat sama Bang RA. Terima kasih Mbak. Kita juga bisa menjalankan sama-sama pembangunan Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini ya. Betul. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Amin. Tapi ngobrol untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Siap. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya Bang. Siap Mbak Dita. Baik. Ada kenang-kenangan dari Ada Production. Siap. Mohon diterima Bang Baik. RA, ini adalah Oke. tanda cinta dari kami. Siap. Terima kasih semuanya. Dari saya juga akan memberikan satu kenangan juga nih buat Mbak Dita dan teman-teman nih. Wow. Bentar Mbak. Cakep. Ini apa namanya? Bukan piagam apa namanya ini? Plakat komunikasi. Ya, kami terima. Siap Bang, dengan terima kasih banyak. buku profilnya ya Mbak Dita. Wah. Barangkali Mbak Dita ada saudaranya yang Siap. sebagai anggota DPRD di sini, ini bisa ada biodata dari anggota DPRD. Wow,
terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. sama-sama Mbak Dita. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin. Kami terima. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ada podcast sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya di podcast-podcast lainnya. Jangan lupa terus ikuti keseruan kita ngobrol-ngobrol bersama orang-orang penting di Bekasi ini ya. Sampai di sini episode kali ini saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bang. Sama-sama Mbak.